Reba adalah fenomen keagamaan dan merupakan sebuah ritus agama asli yang dirayakan setiap tahun oleh suku Ngada. Ritus keagamaan ini diwarnai dengan doa dan kurban, sebuah upacara yang begitu kaya, baik dari segi isi maupun dari segi bentuk-bentuk simbolnya. Sungguh-sungguh menoreh religiositas orang Ngada. Reba merupakan perayaan terbesar, baik dalam makna maupun dalam penampilan lahiriahnya. Dalam perayaan Reba, kita dapat menemukan secara kasat mata rancang bangun religiositas orang Ngada, rancang bangun relasi manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan hidupnya. Simbol utama dari ritus Reba ini adalah uwi atau ubi, yang diyakini sebagai roti kehidupan manusia pada masa in illo temporenya orang Ngada. Ubi yang dipanggil namanya dan dipuji-puji pada perayaan Reba merupakan personifikasi seorang tokoh mitologis perempuan, seorang utusan Tuhan bagi manusia, dan secara khusus lagi pribadi yang mati karena mengorbankan hidupnya agar sesamanya dapat hidup sejahtera. Penempatan perayaan Reba yang terbentang dari akhir Desember sampai pada akhir Februari dan pada musim hujan mau menyatakan bahwa perayaan Reba bermakna sebagai syukur atas penyelenggaraan Dewa Zeta Nituzale pada tahun silam dan mohon pendampingannya pada tahun yang akan datang. Salam jumpa saudara-saudara sekalian, masyarakat Ngada tercinta yang ada di tanah Ngada maupun di tanah perantauan, secara khusus masyarakat Ngada yang ada di wilayah Jabodetabek. Melalui media PKBNJ, pada saat ini kita akan melakukan obrolan singkat bersama om-om kita, bersama senior sesepuh kita yang berada di Jakarta. Obrolan singkat atau yang disebut dengan motivasi. Pada saat ini ada narasumber kita, ada Om Sipri. Selamat sore Om. Selamat. Ada Om Niko, juga ada Om Thomas. Ada Om Anus dan Om Rinus, dan juga ada mama-mama kita di sini. Oke, tanpa memperpanjang kata lagi, saya Vaneto akan memandu acara ini. Yang pertama berbicara tentang Reba, tentu kita tahu bahwa Reba itu di kalangan milenial, terutama anak-anak muda itu mengenal Reba hanya sebatas soal menari, makan, minum, berkumpul bersama keluarga. Namun pada kesempatan ini kita ingin mengulas lebih jauh, menggali lebih dalam apa sih Reba itu. Langsung saja kepada Om Sipri, bisa dijelaskan sedikit soal sejarah Reba masyarakat Ngada. Kesempatan saya berikan. Leza masa kita. Leza. Timati Boso. Azjao anajao fan. Nih masa mae pegawai keti boy. Senang sekali dapat pertanyaan ini dari anak-anak muda yang rupanya juga punya keingintahuan yang cukup besar untuk mengetahui lebih banyak tentang Reba. Khusus untuk bagian saya menjawab pertanyaan itu tadi mengenai sejarah Reba. Yang dapat saya katakan yang pertama-tama adalah seperti ini. Apa yang saya sampaikan tentu saja adalah apa yang saya dengar, apa yang saya pelajari dari tuturan-tuturan leluhur di kampung. Kampung saya ada di Kampung Vogo, di Mataloko, di Flores. Kampung adat kami masih sangat-sangat asli, dengan keseluruhan ritual-ritual adat juga masih sangat asli. Jadi apa yang nanti saya akan bagikan ini sungguh-sungguh adalah kisah atau cerita atau tuturan leluhur yang memang saya dengarkan itu. Yang pertama sekali tentu kalau kita bicara sejarah Reba, Reba itu adalah sejarah besar migrasinya suku Ngada, orang-orang Ngada, mulai dari pedalaman Cina sampai ke tanah Ngada yang ada sekarang ini. Dan itu rujukan kita yang pertama dan utama dan paling otentik itu dalam adat kita adalah Suiyuwi. Di dalam Suiyuwi itu dijelaskan tentang kisah perjalanan itu. Pege puzili sinaone,
dia bajojo dia, artinya dari pedalaman Cina semakin kemari zi saya zi Javahone sampai di pedalaman Jawa, dia Pakarabahone sampai di Lombok dan kemudian Sumbawa, dia Bimaone, Lauwio sampai ke Sumba, kemudian sampai ke Tanah Ngada, ke Tivalina, Legelapu di Tanah Ngada bagian selatan. Nah sebetulnya sejarah Reba itu adalah sejarah perjalanan itu. Nah lalu kemudian tentu saja masih menyisakan satu, boleh saya katakan, kalau dari sisi hikayat historis itu sudah tersampaikan semua dalam tuturan-tuturan leluhur ini, berpulang kepada kita, ini generasi-generasi baru, bagaimana caranya kita bisa menemukan kembali jejak-jejak itu, jika perlu, sampai ke pedalaman Cina, yang sudah kita lakukan di Jakarta itu kan sebetulnya adalah bagian dari itu. Nah, Reba itu dirayakan di Tanah Ngada, mulai dari kira-kira sekitar bulan November, bulan Desember, sampai dengan bulan Februari atau bulan Maret. Dan itu dirayakan sekali setiap tahun, karena Reba dipahami juga sebagai tahun baru adat, dengan mengikuti pola lunar kalender bulan, bukan kalender matahari, seperti yang dianut dalam kalender Masehi sekarang. Dan karena itu di Ngada itu ada tradisi Paki Sopi, di mana di dalamnya itu setiap kali bulan mati dan memunculkan bulan baru, di situ pada saatnya ketika mereka mematahkan satu tangkai sopi itu sampai jejak 12 kali, kemudian Paki Sopi baru, itulah memasuki kayak semacam satu siklus baru, sehingga seperti tadi jatuhnya musim Reba itu kira-kira musim November Desember sampai ke musim Februari Maret yang berkorelasi dengan musim hujan, musim tanam, musim kehidupan baru. Mengapa di setiap kampung merayakan Rebanya berbeda-beda? Karena migrasi dulu berseri, tidak satu, ya kan? Sehingga proses ketibaan itu berbeda-beda. Mungkin di setiap subsukunya terjadi berbeda-beda, tetapi secara umum pola kehidupan budaya itu mirip. Karena itu Reba yang dirayakan di Aimere, Reba yang dirayakan di Bajawa, Reba yang dirayakan di Jerebuu, Reba yang dirayakan di Mataloko, Golewa dan sekitarnya, itu memang mempunyai ciri khas masing-masing, tetapi secara besar itu memiliki pemaknaan yang sama, sistem penilaian yang sama. Itulah sejarah Reba pada saat sekarang ini, dan itulah tata laksana pewarisan nilai budaya orang-orang Ngada yang paling, boleh saya katakan paling dikenal, paling fenomenal, dan karena itu harus kita pegang sampai generasi sekarang. Menarik sekali penjelasan dari Om Sipri tadi. Ini sebuah pengetahuan baru bagi kita semua, terutama generasi muda, soal sejarah Reba. Karena yang selama ini kita tahu Reba itu ya seperti tadi, kumpul bersama keluarga, menari dan lain-lain. Kemudian selanjutnya soal makna Reba itu sendiri. Kira-kira nilai-nilai apa yang dibawa di dalam perayaan Reba itu. Tidak sekedar hanya berkumpul bersama keluarga, terus menari dan sebagainya. Kepada ini Om Niko, kesempatan. Oh, lezat masa kita. Lezat. Terima kasih ada fans. Pertama kali waktu kami menggagas bagaimana Reba itu bisa dilaksanakan di Jakarta, pertimbangannya karena itu. Tadi yang fans omong di awal acara ini, bahwa anak-anak muda tuh hanya tahu Reba tuh di permukaannya saja. Itu diskusi kami di 2014, saya angkat itu. Bahwa anak muda bahkan zaman kami pun, kami masih mengalami, ibarat kita tuh masuk ke kebun tao itu apa? Ubi ya? Ubi tatas. Kita masuk ke kebun tao, kita yang muda tuh pugu dahulu kolo. Kita hanya terantuk pada apa namanya? Dao yang ada di permukaan tanah, terantuk lalu jatuh. Kita hanya mengalami bagaimana dao itu di permukaan, tapi tidak tahu isi dalamnya seperti apa. Nah itu yang coba kami lakukan di Jakarta, bagaimana supaya anak-anak baru tahu sisi lengkap dari seluruh Reba itu. Mungkin selama 5 atau 6 kali kami lakukan, memang belum semuanya bisa dideskripsikan secara utuh, tetapi setidaknya sebagian besar sudah kami lakukan.
Nah, kembali soal nilai, saya pikir bahwa reba, walaupun ada perbedaan di sana sini ya di beberapa kampung, tapi saya pikir bahwa aspek universalnya pasti ada. Ada aspek universalnya. Nah, yang menjahit kita ini aspek universal itu apa? Nilai-nilainya. Nilai-nilai seperti yang kalian lihat ada tertera di kita punya Saung Ngada replika ini. Ada dekalognya dan ada 5M-nya. Nah, itulah nilai-nilai reba. Nah, reba itu adalah momentum, tidak hanya kita untuk rame-rame tadi yang di permukaan, tetapi juga satu kesempatan untuk pewarisan nilai. Ya, pewarisan nilai. Makanya di Koubet Eke Reba itu, kalau nanti sebentar dibahas tentang proses pelaksanaan reba, di hari pertama, di malam pertama Eke Reba itu adalah kesempatan untuk mewariskan nilai-nilai reba dari generasi tua kepada generasi penerus. Nah, yang diwariskan itu apa saja? Nomor 1 tuh pogege patadela. Pogege patadela. Mau nama mau dia, mau nama begini dan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Misalnya mau tema ngado ko belama sete. Mau nama punungaza itu diritualkan di dalam acara pura syu'a. Ya. Jadi satu syu'a, kalau di rumah adat kan kalian pasti lihat di Zeguraga itu kan ada satu bambu yang ujungnya tajam, dipalekan di atas mata raga. Nah, itulah syu'a yang menjadi diritualkan pada malam Eke Reba. Satu tetua adat di dalam rumah itu ngewu dulu dan sebagainya, terus bura di bambu itu, lalu kemudian bambu itu dikelilingin ke semua anggota rumah yang ada di dalam rumah itu, kayak ngalewatin ya. Itu siamara supaya sebentar lagi telah ngepunuh ke patah. Nah, punuh patah itu tentang nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu dalam kita kebudayaan Bejawa itu tidak diwariskan secara tertulis, tetapi secara lisan. Dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, momentumnya adalah reba. Nah, saya kira tentang lebih detailnya tentang nilai-nilai itu sudah dibahas secara detail dalam setiap seminar yang kita laksanakan di Batavia ini, di Tanah Jawa, dengan mengundang para pakar yang ada BO, ada dalang tendengar BO yang kita undang dengan pengetahuan mereka dan pengalaman mereka yang lebih senior dari kami. Nah, tentang bagaimana itu mungkin perlu satu waktu sendiri untuk mengulas satu-satu dari nilai-nilai yang tertempel atau yang terwariskan di kita punya replika Saung Ngada ini.